Aku lagi apa nih? Selamat malam para Mukiyo, Mukimat, Mukibin, dimanapun Anda berada, dan mudah-mudahan tetap diberikan kewarasan dan kesehatan. Ya, hari ini saya malam ini ya ingin tertawa terbahak-bahak karena melihat fenomena-fenomena yang konyol. Ya, banyak sekali orang aki-aki yang kelojotan, yang marah-marah, bahkan sampai kiai-kiai juga ikut marah-marah, gak jelas, ulama katanya. Ya, memang ya kita sadar sih kalau orang sudah aki-aki itu memang kembali ke seperti baji, lucu-lucunya gitu. Lalu begini, para Mukio, saya ingin membahas soal masalah edaran ya, edaran tentang larangan dari PCNU. Dari PCNU nih. Ya, ada beberapa dari PCNU ya tentang larangan untuk mengikuti nanti tanggal 10 ya zikir kebangsaan dengan tema bela negara. Nah, ini dilarang ini, nggak boleh. Jadi kalian yang pertama bahwa NU itu punya banom dalam bertorekot itu adalah jatman. Satu itu, bukan jatma aswaja. Ya. Ya khususnya untuk para torekot yang ada di jatman. Tapi kayak gue gitu loh, kayak kita ini yang belum dibaiat di torekot jatman bisa ikut menghadiri acara jatma aswaja. Dibaiat nanti ya di jatma aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada beberapa dari PCNU khususnya ya, mohon izin, mohon maaf, PCNU Kabupaten Pekalongan. Itu ada himbauan bahwa PCNU Kabupaten Pekalongan ya kurang lebih seperti itulah ya. Ya tidak menghimbau kepada semua ya untuk orang di PCNU itu supaya tidak ikut-ikutan dalam urusan yang ruwet-ruwet ya seperti polemik nasab. Ya itu betul. Lalu ada statement lagi dari PCNU untuk tidak boleh menghadiri acara jatma aswaja. Wah, ini kan tidak boleh menghadiri acara jatma aswaja yang dilakukan tanggal 10 Agustus di Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, tidak boleh itu ikut zikir kebangsaan. Cuman begini, mohon maaf Pak Yai, orang ikut, orang diajak dalam urusan kebaikan, kenapa nggak boleh? Gitu. Kenapa ada larang-larang? Itu yang jadi masalah. Karena karena di NU menganggap karena jatma aswaja bukan bagian daripada Nahdlatul Ulama atau bukan banomnya NU. Ya, dalam himbauan tersebut juga disampaikan bahwa jatma aswaja bukan banom dari NU. Pak Yai, mohon maaf, dari dulu kan sudah toh Pak, itu sudah disampaikan kepada khalayak umat, khalayak publik, bahwa memang jatma aswaja itu bukan bagian daripada Nahdlatul Ulama.
bukan juga Habib Lutfi bawa-bawa NU juga bukan. Kan nggak pernah Habib Lutfi atau orang Jatma Aswaja bawa-bawa NU kan juga nggak pernah, Pak. Kenapa itu diulang-ulang? Ini ceritanya mau rebutan umat NU, mau rebutan warga Nahdiyin gitu atau gimana? Kok jadi warga kayak kita ini? Saya jujur, saya ini warga Pekalongan, saya siap hadir di Istiqlal Jakarta dalam acara zikir kebangsaan yang dihadiri oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya pada tanggal 10 Agustus 2025. Besok tanggal 10. Kita ikut hadir di Istiqlal. Acaranya bagus, Pak Yai. Zikir kebangsaan, Pak. Bukan acara menggibah. Bukan, kami ini belum dibaiat di Torekot, belum. Ini kami ini warga, saya hanya melihatnya. Saya belum pernah dibaiat oleh Torekot manapun, belum. Tetapi ketika ada dedikasi dalam ketorekohan, mana yang baik, mana yang tidak, Pak, kami jelas mengikuti torekot yang tidak ada ruwet-ruwetnya, Pak. Contoh, ya, kami lebih memilih ngikutin dedikasinya torekoh Aswaja, Jatma Aswaja ketimbang Jatman. Jujur aja, Pak, ini pilihan loh, Pak, ini pilihan. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya adalah Jatma Aswaja dalam pengajiannya, dalam dedikasinya, dalam kelompoknya tidak mengajarkan urusan-urusan kebencian. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Beda, Pak. Beda dengan Jatman yang sekarang. Kalau Jatman yang sekarang, mohon maaf nih ya, ini fakta. Nanti kalau pengen dibuktikan, saya punya datanya semua. Kalau Jatman yang sekarang, isinya hanya menggibah, hatinya kotor, penuh dengan kebencian, iri dan dengki. Isinya itu. Nah, kita sebagai warga, saya sendiri warga Pekalongan, jelas saya akan mengikuti Jatma Aswaja. Walaupun insya Allah pengennya dibaiat nanti, Pak. Insya Allah pengennya dibaiat sekalian. Ya, kenapa? Kita seneng, Pak. Di situ adem ayem, Pak. Di Jatma Aswaja itu adem ayem. Nggak ada ujaran-ujaran kebencian, nggak ada. Jadi jangan, ya mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf. Masa ya PCNU punya hiburan kayak begitu? Ya, dilarang menghadiri, ya mungkin saja yang dilarang itu hanya orang-orang struktural kali ya. Atau memang orang-orang Jatman dilarang untuk mengikuti kegiatan Jatma Aswaja yang ada di Istiqlal yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Saya sebetulnya paham, kenapa sih kok kayak rebutan jamaah? Seolah-olah kayak rebutan jamaah. Lu kurang apa Habib Lutfi selama ini? Hanya gara-gara polemik, hanya gara-gara propaganda, adu domba, Habib Lutfi dikorbanin. Coba bayangkan, Kiai Kalwani yang sekarang menjabat sebagai ketua Jatman, juga bikin himbauan tanggal 10, silakan zikir bareng-bareng di tempat masing-masing, di cabang masing-masing. Kok kayak kebakaran jenggot begitu, Kiai Kalwani? Seolah-olah kok kayak, kenapa tanggalnya sama, waktunya sama? Maksud saya begini, kalau sampean semua ini kan para alim ulama, para kiai, mbok yoho gitu loh.
memberi sedikit rasa, memberi sedikit perasaan. Dua perasaan sithik ngono maksudku. Lah Habib Lutfi kan bikin kegiatan tanggal 10 bela negara temanya itu. Zikir kebangsaan di Istiqlal tanggal 10. Ngapain sih bikin ontren-ontren dengan waktu yang sama? Ya itu hak Anda, nggak apa-apa. Cuman kami menyikapi kok ruwet kok kebakaran jenggot seolah-olah. Kan seperti itu. Seolah-olah kan kebakaran jenggot nih. Mohon maaf nih Kiai Kalwani. Apa yo jasanya Habib Lutfi dulu waktu membangun Jatman apa yo kurang? Hanya gara-gara polemik nasab kamu majulkan Habib Lutfi. Hanya demi kepentingan-kepentingan politik di dalam PBNU. Hanya demi kepentingan-kepentingan politik di dalam Jatman. Habib Lutfi dikerdilkan. Habib Lutfi dimakzulkan. Iya kan? Dijelek-jelekkan, difitnah, dituduh, dikebiri, dicaci maki. Apa ya Habib Lutfi itu bales, Kiai? Habib Lutfi yo nggak ngapa-ngapain, dihina, dicaci maki, dituduh, difitnah, yo diem. Coba bayangkan. Kami kok merindukan ulama yang seperti itu ya. Dulu sebelum dipegang sama Habib Lutfi, Jatman itu cuma punya berapa torekat. Jatman itu cuma berapa punya cabang. Setelah dipegang sama Habib Lutfi, perjuangannya, manfaatnya. Sekarang Jatman itu sampai settle kuat. Sekarang pertanyaannya, jasanya Habib Lutfi terhadap Jatman jadi apa? Jasanya Habib Lutfi di Nahdlatul Ulama kau anggap apa? Sekarang gara-gara polemik, lu didoktrin. Banyak kiai, ulama, kampung ini kan. Didoktrin gara-gara nasab penipuan, nasab labal-labal, tesis labal-labalnya imat itu loh. Semuanya akhirnya, kedoktrin. Dianggap itu benar, itu kejahatan. Pembelokan sejarah, pemalsuan makam, dan lain sebagainya. Sehingga kalian itu akhirnya pada membenci. Seolah-olah di NU nggak boleh ada Habib. Di NU nggak boleh ada Habib. Di Nahdlatul Ulama nggak ada Habib. Akhirnya dikebiri Habib Lutfi. Ya nggak bales. Habib Lutfi nggak bales. Akhirnya sukses. Anda menentang Habib Lutfi. Ya kan? Sukses, Pak. Nah sekarang Habib Lutfi menggunakan haknya. Karena pengikutnya Habib Lutfi itu kan banyak. Jamaahnya, pecintanya Habib Lutfi itu kan banyak di seluruh dunia. Beliau menggunakan haknya. Akhirnya membangun sebuah organisasi. Membangun sebuah torekoh baru. Ya dengan nama Jatma Aswaja atau Jatma Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang dihina-hina, seolah-olah bikin saingan. Seolah-olah begini, seolah-olah begitu. Kenapa enggak ini, enggak itu? Katanya kemarin dibuang-buang. Diusir-usir. Dikebiri, dimakzulkan. Demi politik Jatman yang lama, ya kan? Jatman yang waktu kemarin dipegang Habib Lutfi, dipikir saya nggak tahu apa gimana ya? Nih saya ceritakan. Kenapa kok Habib Lutfi itu di framing yang tidak-tidak supaya Habib Lutfi itu ditendang dari Nahdlatul Ulama, supaya Habib Lutfi ditendang daripada Jatman. Makanya banyak tuduhan. Lah yang nuduh-nuduh itu kan sudah sukses, sekarang menduduki jabatan sebagai ketua Jatman. Ya mestinya ya sudahlah gitu loh. Oh kalau cuma posisi Habib Lutfi ya sudah kok, udah ambil aja kata Habib Lutfi, ambil itu. Nah sekarang Habib Lutfi menggunakan haknya. Setiap manusia, setiap orang itu berhak untuk berserikat, berorganisasi, perkumpulan. Semua hak orang boleh bikin. Sekarang giliran bikin
Kan kalau nggak bikin juga nggak ada payungnya juga nggak mungkin. Seorang Habib Lutfi gitu loh. Pecintanya banyak di seluruh dunia. Giliran bikin organisasi, bikin toreko, dianggap menyaingi. Ya kan? Lalu pilih mana? Antara Jatman dengan Jatma Aswaja yang baru. Kalau saya jujur dalam hati, wallahi demi Allah, saya akan ikut Jatma Aswaja. Karena di dalamnya tidak ada kebencian. Nggak ruwet, Pak. Nggak ada politik-politikan, Pak. Kalau saya. Makanya ada nanti zikir kebangsaan di Istiqlal yang dihadiri oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami siap datang di Istiqlal. Datang, Pak. Ayo. Tapi kalau di Jatman, mohon maaf, Pak. Ini mohon maaf loh ya, mohon maaf ini. Kalau di Jatman, ya, torekot yang lama, di Jatman yang dipegang oleh Kiai Kalwani, mohon maaf, Pak. Kami nggak ikut, Pak. Saya nggak ikut polemik yang isinya kebencian, yang isinya itu fitnah, yang isinya itu ujaran-ujaran kebencian, iri dengki, gak. Orang torekot tuh kayak begitu. Masa iya orang torekot kayak begitu? Ayo. Sorry. Maka saya sebagai warga Pekalongan, untuk PCNU khususnya PCNU Kabupaten Pekalongan, terima kasih atas himbauannya. Tetapi kami warga Pekalongan tetap go OTW Istiqlal. Karena itu adalah ajakan-ajakan kebaikan. Mengajak orang itu berzikir, mendoakan bangsa Indonesia supaya baik. Ya, menjelang kita mau merayakan Dirgahayu, kemerdekaan bangsa Indonesia, kita diajak kebaikan untuk zikir kebangsaan. Untuk bela negara. Loh kok malah tidak boleh? Pak Yai, mohon maaf. Beribadah, berzikir, itu mutlak urusannya antara insan kepada sang pencipta. Tidak boleh ada yang melarang-larang. Nggak boleh. Masa dilarang-larang? Jadi, himbauan seperti itu silakan. Saya cuman komentari. Ya, saya cuman komentari. Kenapa sih? Kenapa gitu? Salahnya Habib Lutfi ki apa? Jelas ning publik. Pemalsuan makam. Apa sing mbok tuduhke? Ada tidak warga Indonesia yang melaporkan datang ke kantor polisi, lapor Pak polisi, ini Pak ada makam dipalsukan sama Habib Lutfi Pak. Ini Pak buktinya Pak. Ada tidak yang lapor? Nggak ada. Semuanya itu hanya katanya dan katanya. Sumbernya dari mana? Konten. Saiki aku ngomong, Paidi kuwi bojone ngelonte. Apa ya sampean kudu percaya karo aku? Saya dijadikan dasar untuk bukti. Yo gak kena Pak Yai nek ngono bicarane. Maksud saya begini, jangan torekoh ini ya saya dengar sendiri sebetulnya gregetel. Jangan torekoh ini dijadikan unsur-unsur kebencian. Orang bertorekoh itu sudah urusannya akhirat, nggak ngurusi urusan-urusan duniawi. Kok segitunya sih? Ayo, bisa nggak? Kalian orang seluruh Indonesia, saya tantang. Kesalahannya Habib Lutfi ki apa sehingga mbok kerdilno terus, mbok tuduh, mbok fitnah, mbok maki-maki, mbok caci. Habib Lutfi yo nggak bales. Nggak bales. Apa sih yang dipermasalahkan? Saya tahu Nahdlatul Ulama ini memang sengaja disusupi dari dalam. Sengaja orang-orang yang punya kepentingan mempolitisasi NU.
Bahkan Jatman yang lama itu juga dipolitisasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan. Supaya apa? NU kekuatannya biar buyar, biar pecah, biar tidak menjadi satu. Saya tahu kondisi itu. Cuma dari dulu saya ini sebagai warga Nahdien sudah mempelopori untuk persatuan, untuk mencegah dari para anjing-anjing yang menendang dari kanan, kiri, depan, belakang untuk menjaga NU. Tetapi faktanya apa? Mana katanya jamaahnya orang Nahdien banyak. Banyak organisasi sekarang, udah muncul organisasi aki-aki yang kerjanya hanya adu domba, setiap ngaji dibubarkan. NU bisa apa? NU bisa apa? Katanya sebagai organisasi keagamaan terbesar, wadahnya orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang aswaja. Mana ketika melihat perilaku-perilaku yang mencoreng nama Wali Songo, yang mencoreng nama para alim ulama? Bagaimana NU mengatasi ketika menghadapi kelompok-kelompok anjing yang mengadu domba antara para alim ulama, para kiai, para habaib? Katanya NU. Basim Asy'ari, salah satu gurunya itu juga habaib. Ya. Identitas Nahdlatul Ulama dari dulu antara kiai dan habaib tidak pernah terpisahkan. Hari ini diadu domba, dipecah belah sama ormas baru, ormas aki-aki yang sebagian dukun. NU bisa apa? Saya ngomongnya fakta aja. Kita sudah mati-matian jaga NU, kita sebagai warga nih jaga NU. Semuanya yang di atas bisanya hanya kepentingan politik, kepentingan politik. Sehingga gesrut bawah dipecah belah. Saya akan datang undangan ajakan zikir kebangsaan di Istiqlal Jakarta yang dihadiri oleh Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Alasannya cuma satu, itu adalah ajakan kebaikan. Ajakan dari siapa? Dari Jatma Aswaja, torekohnya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Saya budal, saya datang ke Istiqlal. Lalu kenapa nggak ikut Jatman? Nggak. Jatman sekarang sudah isinya kotor. Ininya udah kotor. Menjijikkan. Nih. Jatman itu hasil daripada kotor. Jatman sekarang. Politik busuk. Nendang Habib Lutfi, satu menjabat jadi ketua. Masa ya torekot kayak begitu? Maaf, saya ngomong terus terang apa adanya. Ini pandangan saya. Boleh dong saya berpandangan seperti itu. Wong faktanya Anda menjabat, Habib Lutfi dihajar, dihina, dituduh, difitnah, ditendang, dipukul. Apa Habib Lutfi bales? Satu ucap lisannya Habib Lutfi, apakah nanggepin kalian-kalian yang mencaci maki? Ayo. Bagaimana Mukio? Datang nggak kalian? Kalian para Mukio di seluruh dunia dan akhirat? Mau datang nggak? Ajakan kebaikan, zikir kebangsaan di Masjid Istiqlal Jakarta. Datang atau tidak?
Gue sih datang. Komen. 20 bis Gus, siap. Hadir Mugio, siap datang. Siap, oke, siap hadir Gus. Wah. Datang, oke. Hadir Gus, siap. Makasih. Hadir kita. Kita jangan mau terkontaminasi sama kelompok-kelompok yang isinya penuh dengan kebencian. Kalau itu ajakan kebaikan, hadir. Kalau ada yang bertanya, itu kan Jatma Aswaja, bukan bagian daripada NU. Ya kalau itu baik maupun itu dari mana saja, kalau itu ajakan baik, siap budal. Mau itu bagian dari NU sekalipun, kalau isinya politik, isinya kebencian, isinya menggibah, sorry. Malah kita perangi. Kenapa? Sejatinya ormas-ormas seperti itu sedang menghancurkan marwah Nahdlatul Ulama. Jadi panom yang tidak becus. Masuk? Masuk, Mugio? Masuk enggak? Masuk? Insya Allah hadir Gus. Masuk napa mboten? Masa iya? Lu tuh, aduh Masya Allah. Gua itu sebetulnya ngeliat Jatman nangis. Jatman sekarang sepi. Pengikutnya Jatman budal. Pindah ke Habib Lutfi semua. Pendukung orang-orang Jatman pada lari masuk semua ke Jatma Aswaja. Kenapa? Alasannya apa? Kan alasannya Jatman sekarang dibangun dengan iri dan dengki, penuh dengan kebencian. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Coba di Jatma Aswaja ada apa? Tidak ada tuh. Di Jatma Aswaja itu ceramah-ceramah kebencian, bahas-bahas begini begitu, dari ras mana, suku mana, klan mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya kok lebih condong simpatik dengan Jatma Aswaja? Jatma Aswaja terbuka untuk siapa saja. Mau itu ulama dari kalangan ini, mau ulama dari itu, mau kiai, mau habaib. Welcome. Coba Jatman yang sekarang. Coba Jatman yang sekarang. Ayo, saya mau tanya. Coba Jatman yang sekarang. Jatman yang sekarang isinya hanya kebencian sebagian orangnya. Kena doktrin kebencian. Habib Yahudi, Habib penjajah, Habib ini. Wah, apa itu? Masa ya Ahlussunnah wal Jamaah kayak begitu? Masa Torekot kayak begitu? Sorry bos, kita nggak ikut. Di mana organisasi kalau ada pengkotak-kotaan, angkat kaki, hengkang. Saya ngomong fakta tidak? Saya ngomong kayak begini, fakta tidak? Ya jadi mohon maaf, bapak-bapak kiai, para alim ulama, para kiai, saya mohon maaf, apa yang saya sampaikan betul. Tidak sedikit orang kena doktrin. Karena doktrin nasab laba-laba saja gue gear seantero. Orang pada nyembah-nyembah nasab sehingga menggadaikan akhlak. Betul nggak? Anjing. Didoktrin lagi tuh orang aki-aki banyak tuh orang-orang tua yang awam yang nggak pernah bermedsos ngeliat konten. Silakan kalau ngaku cucu Nabi DNA. Woi gak jelas aku penipuan kabeh. Akhirnya apa tujuannya hanya untuk mengadu domba. Wes to kiai-kiai saiki yo dadi wedhus akhirnya. Dia adu domba jadi domba semua.
membenci ras ini, membenci suku ini, membenci klan ini. Saya Wali Songo, saya pribumi, saya Nusantara. Apa itu? Ngaku Wali Songo tapi nggak ngerti sejarah Wali Songo. Ya, Sunan Ampel itu orang mana? Sunan Ampel itu imigran. Sunan Ampel itu sampai mana? Sunan Ampel itu sampai ke Campah. Campah tegak lurus ke atas sampai dengan Hadramaut. Hadramaut Yaman. Yo sama Ba'alawi. Sunan Ampel punya putra namanya Sunan Bonang. Lah berarti tegak lurus sampai kepada Hadramaut. Tidak semua kiai di Indonesia itu disematkan kehabibannya. Habib itu banyak kiai yang Habib yang dari Hadramaut itu banyak. Tidak semua disematkan kehabibannya. Contohnya Kiai Mukhtar Mukti, Toreko Sidikiyah. Beliau juga Hadramaut. Nasabnya sampai kepada Hadramaut. Dipanggilnya Romo Kiai. Di Sulawesi, Indonesia bagian timur disebut Habib itu guru tua. Di Kalimantan disebut sebagai Wan. Ngapa jok kagetan? Kagetan karena kamu kurang ilmu. Masya Allah. Dan kurang akhlak. Akhirnya Gusti Allah memperlihatkan iki kiai karbitan, iki ulama karbitan. Weh, bujuku ketok. Ah. Kamu kelihatan seksi. Dintek para mukimat iki lho ora arti piye. Mukimat kan ngerti dhewe to ora sing seksi-seksi ngono kuwi kan ngacengan. Haram. Haram yo haram, mukimat apa ngerti haram. Tak cilik kata Pak. Sampai sarin dikit. Gede. Siapapun, apapun itu, ya, yang isinya ujaran kebencian, tinggalkan hengkang. Ya. Tapi pendukungnya kok banyak, Dajjal kok. Dajjal pasti pendukungnya banyak. Rasulullah ketika perang melawan kafir Quraisy, pendukungnya kafir Quraisy itu lebih banyak daripada pasukan Rasulullah. Kafir Quraisy itu lebih 1000 pasukannya. Tapi Kanjeng Nabi pasukannya cuma 300. Tapi kenapa bisa menang? Nah, terus pasukannya akeh, Dajjal pasukannya lebih akeh. Kalau cuma berilmu, iblis lebih berilmu, lebih pinter. Orang torekot kok isinya kebencian. Apa itu? Kok ini sini lihat malu karena sini itu kalau Dajjal itu sebenarnya siapa, Bos? Dajjal itu artinya sifat. Sifat yang dominan urusan-urusan fitnah. Disitulah Dajjal yang sesungguhnya. Ya. Dajjal ya kan. Jadi apapun itu, saya sebagai warga Pekalongan, saya hadir untuk ajakan kebaikan Jatma Aswaja, kegiatan zikir kebangsaan dengan tema bela negara di Istiqlal, Jakarta yang dihadiri oleh Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto. Tanggal 10 besok acaranya. Hadir teman-teman ya. Jangan mau diprovokasi. Mereka hanya punya kepentingan untuk rebutan jamaah, rebutan umat, tapi tidak mencerminkan akhlak. Masih ada sifat iri dan dengki dalam torekotnya. Aduh, amit-amit jabang bayi, jabang orok. Ogah gue. Nggak, saya melihat baru
walaupun Jatma Aswaja baru lahir kemarin, tidak ada yang namanya unsur-unsur kebencian, bahkan dibenci, dibully, dihina, tidak membalas. Tidak. Tapi mohon maaf, dengan Jatman yang sekarang, selepas ditinggalkan Habib Lutfi, dijabat ketua yang baru, isinya cuman kebencian. Termasuk ketuanya Jatman, Kiai Kalwani. Isinya kebencian, kenapa gitu? Gak menghargai perjuangannya Habib Lutfi. Walaupun sudah tidak di Jatman, Habib Lutfi itu jasanya seberapa banyak, seberapa besar. Membangun Jatman yang dulu cabangnya sedikit, sekarang rata cabangnya di mana-mana ada. Coba bayangkan. Kalau dipencet tuh, Habib Lutfi, kamu fitnah, kamu caci maki, kamu tuduh, kamu bully. Apa pernah membalas? Tidak pernah membalas. Sama sekali. Itu yang bikin kami, walaupun bukan siapa-siapa, menangis melihat sesosok yang alim, sesosok ulama, sesosok orang tua yang betul-betul teruji. Emas akan terlihat emas. Comberan, ya akan terlihat comberan. Begitulah ketika Allah memperlihatkan di kebangkitan tasawuf ini. Bang cocoknya seru-seru bang, ya gue aja nonton aku tuh bos. Skip aja bos, skip aja. Memang penonton saya kan banyak bos. Saya itu kan orang terkenal, tahu sendiri. Gimana nggak terkenal? Ayo, faktanya saya live streaming yang nonton ribuan kok. Sampai kadang 3.000, biasa bos. Saya orang terkenal bos. Saya orang kaya bos. Ya, bukan prioritas bos. Saya hanya menyalurkan ini, hati saya ini, unek-unek saya. Biasa bos, orang kaya bos. Ya kan? Saya kaya raya, duit saya banyak, istri 3 cantik-cantik, anak saya lucu-lucu bos, punya pondok, punya mobil, punya, wah, orang apa lagi? Santri juga punya, belum saya punya beberapa ormas, ya kan? Dan saya juga punya para mukio. Wah, mukio saya, kamu tahu mukio nggak? Wah, banyak bos, pasukan saya banyak, siluman-siluman kita banyak bos. Kalau kamu nggak suka, kamu pergi aja, karena nggak ngaruh bos. Tetapi suara saya mempengaruhi bos. Setelah live streaming ditonton 100.000 orang bos, 150.000 orang bos. Ya, saya berbicara fakta. Kamu kan tahu kan konsepnya, pembenci diomongin yang benar seperti apapun tetap aja nggak masuk. Saya mengklarifikasi dari sesuatu yang didasari oleh kebencian. Sorry bos, nggak, ngapain? Sombong. Kenapa gue sombong? Sombong sama anjing-anjing ini nggak masalah. Kan nggak masalah gue sombong sama anjing-anjing, bener nggak? Gue sombong sama corong-corong dajjal, bangga bos. Ya, saya anggap ini bagian daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Tiap hari jualan NU, tiap hari jualan Jatman, Torekoh, tapi akhlaknya kayak anjing. Halal bos. Ayo, di sini ada 540 orang yang nonton. Kalian jawab, halal nggak aku ngomong sombong begini? Sama anjing-anjing itu, sama dajjal-dajjal itu, halal tidak? Ayo, luruskan saya. Apa suruh ngomong bener? Aku ki wong ora tau bener. Kowe durung kenal aku bos. Halal nggak? Jawab. Kowe ora kenal aku mesti. Saya itu adalah figur paling jahat, figur paling bajingan, tukang tipu, tukang cabul, maling, rampok, jongos, budak, komplit ada di saya semua. Di saya semua bos, saya nggak pernah jelekin siapapun, apalagi manusia. Saya hanya menjelek-jelekan anjing sama dajjal. Kalau seandainya ada yang tersinggung, siapa tahu mereka bagian daripada anjing-anjing dan dajjal. Halal? Halal. Pengikut gue banyak, bos. Absen dulu, mukio-mukio dari mana saja yang sudah hadir, sayang. Lihat pasukan-pasukan mukio gue nih, lihat nih. Lihat lu.
Pasukan-pasukan Mukio absen. Ketik Mukio daerah Anda. Wih, keren banget, sombong. Wih, Mukio itu sampai Malaysia itu. Oh, lihat. Halal Gus. Wih, Jepang. Wih, ini Mukio dari Jepang sampai, Bos. Wow. Mukio Bali, Jemberana hadir Gus. Ya. Mukio Ngawi siap. Wih, lihat tuh. Mukio Jupiter siap. Mukio Australia. Mukio Kuyopo Om. Mukio itu Mukibinnya Kiai Aryo. Mukio itu Mukibinnya Aryo. Karena sebutan gelar keratonan saya adalah Raden Mas Aryo Atmojo Wijoyo Kusumo Dining Ratu Mangku Limo Wanito ambiar kabeh tinggal telu. Mukio Banten hadir Gus. Mukio Jakbar hadir Gus. Iki kalau Mukio, kalau saya jahat tak kumpulkan, suruh bawa pentungan, suruh bawa golok, suruh bawa celurit. Seandainya betul ada PKI, budal pura Mukio. Tak perintahkan kalian itu bawa celurit, pedang, pacul, terus apa meneh? Pentungan. Kira-kira budal pura, ayo Mukio. Upamane ono kiai disatroni sama para PKI. Ono ulama diadu domba karo PKI. Budal apa ora? Budal apa ora? Jawab jujur. Wani apa ora? Mukio kok wedi karo wong kelakuane kok setan ya lawan. Bonyokin Gus, budal Gus iki delok kuwi. Ngene iki lho baper kok mukimat kok gumun. Loh, iki lho jo budal iki lho siap. Wong Mukio iki lho latihan bendino ngene ngene. Kesel. Ora perang-perang masalahnya. Mukio Kediri budal iki lho. Saya kembali ke laptop bro. Saya suka dengan Aswaja, Jatma Aswajanya Habib Lutfi. Kenapa? Dari dulu Jatma Aswaja tokohnya mempopulerkan toleransi dalam Islam, mempopulerkan Wali Songo dalam Islam, mempopulerkan sholawat dalam bangsa ini kemerdekaan, mempopulerkan NKRI harga mati. Lah yang mempopulerkan NKRI harga mati siapa? Habib Lutfi. Saya ngikuti, toleransinya luar biasa, kerukunan antar umat beragama, Kristen, Hindu, Buddha, baik. Apa yang dilakukan oleh Habib Lutfi sama dengan apa yang dilakukan oleh Gus Dur, itu yang sejati. Gue makanya ngikut. Orang Kristen suka, orang Hindu suka, orang Buddha suka. Lihat coba, kalau mereka ini ormas aki-aki ini, lalu sesama Islam saja mau dibantai, sesama ahlu sunnah wal jamaah mau dibantai, diusir, apa menen delok wong Kristen kagetan, apa menen Hindu, Buddha mau dijadikan apa nanti sama kelompok-kelompok minoritas ini. Betul. Terhadap sesama muslim, terhadap sesama aswaja saja mereka intoleran. Bagaimana dengan agama lain? Betul, bahaya tidak? Bahaya, harus kita lawan bos. Kita harus lawan lah, apain? Saudara-saudaraku, kasihan, Abah itu kasihan. Usia beliau sudah sepuh, ceramah tidak pernah caci maki, tidak pernah menyakiti seseorang, tidak pernah hujat sana hujat sini, melawan pemerintahan tidak pernah, selalu mendakwahkan Wali Songo, selalu mendakwahkan Indonesia kebangsaan. Dimusuhi, dikerdilkan demi politik orang-orang punya kepentingan, disingkirkan, dicaci maki, dituduh, difitnah saudara. Dicap maling inilah bisnis kuburan agama dan gak ada buktinya sama sekali. Membelokkan sejarah lah yang masif dibangun oleh kelompok-kelompok agen-agen propaganda ini. Anjing ya. Sekarang
Beliau menggunakan haknya karena pengikutnya di seluruh dunia membangun torekot namanya Jatma Aswaja. Dimusuhi lagi, dinyinyirin lagi. Salah iki apa? Beliau ngajak untuk zikir kebangsaan, mbok musuhi loh. Kowe iki sapa janjane? Ada orang diajak kebaikan, zikir kebangsaan untuk Indonesia Raya, kok kalian melarang? Janjane iki awakmu disusupi sapa? Bahkan didukung sama presiden. Sampai semuanya itu jangan pernah mau diadu domba. Nah, kalian itu cuma di kotak-kotakan. Meh Wali Songo, meh Baalawi, kabeh kuwi mau saja Nur. Kayak buktine apa? Buktine ya Sunan Ampel, Sunan Bonang. Beliau yo imigran. Beliau itu ya sekot Campa, tegak lurus sampai kepada Hadramut Yaman. Wali Songo ya podo, berbaur kepada masyarakat. Dakwah Wali Songo penuh dengan kedamaian, merangkul orang-orang yang belum kenal sama Tuhan, belum kenal dengan Islam, dikenalkan, disahadatkan. Sekarang sudah Islam, sudah bersahadat, kamu kotak-kotakan, kamu pecah-pecahkan anjing. Coba bayangkan itu. Menangnya kamu hebat, ngaku-ngaku sebagai Wali Songo, pecinta Wali Songo. Bahkan lebih-lebih mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Kasihan loh. Orang ini soalnya sudah tidak ada hormat-hormatnya sama orang tua. Habib Lutfi diperlakukan kayak begitu. Habib Lutfi dibangun oleh Jatman itu dibangun oleh Abah Lutfi 23 tahun sampai maju pesat. Ya Allah, jasanya tidak dihargai sama sekali. Habib Lutfi nggak apa-apa, kami yang nggak terima. Kasihan lagi. Akhlaknya Abah kurang apa? Bicaranya adem, damai, sejuk. Coba, orang baik bos. Kalau ceramahnya penuh dengan caci maki, gibah, fitnah, mungkin ada alasan. Oh, Habib Lutfi alasannya apa? Awakmu benci karo Habib Lutfi hanya gara-gara awakmu nonton konten ujaran kebencian yang ingin menghancurkan kehormatannya. Tidak ada buktinya semuanya sampai detik ini. Nah, apa yang kamu anggap benar? Konten-konten itu. Terus kumpul bareng di Istiqlal, kumpul bareng. Ya. Adem tapi membahayakan. Lah kue utek-utek dajal kok. Lah no sing adem kuwi membahayakan, apa meneh sing panas kaya cangkeme Imat. Hah? Nek sing adem mbok anggap bahaya, apa meneh sing bikin panas cangkeme? Nek ngomong sekate-kate, adem itu lebih bahaya. Raimu. Jadi mohon maaf teman-teman, saya ngomong keras kayak begini. Tidak ada tujuan untuk caci maki siapapun, tidak ada. Saya hanya caci maki para anjing dan para dajjal, bukan ke Anda. Karena bentuk apa? Bentuk perlawanan saya terhadap unsur-unsur kebencian, pengkotak-kotakan, pengadu dombaan oleh para alim ulama, para kiai, para habaib. Itu yang paling penting kita suarakan terus. Ya. Ya, kula nyuwun pangapura nek jenengan belum kenal saya, belum paham, tapi kaget, jantungmu lara, ya aku njaluk ngapura.
Tapi apapun yang saya sampaikan di sini hanya bentuk reaksi saya. Mencegah, mengkanter dari kelompok-kelompok yang suka adu domba. Sok keras lu. Loh, gue keras, gue berani, bos. Gue keras, gue berani, dan gue tanggung jawab. Gue tanggung jawab, bos. Coba kelompokmu. Terlihat kalem, lembut. Seruntul, diajak diskusi kabur, diajak ketemu melayu, nyerang malah bonyok. Latihan sih, bos. Kalau kenal Elsie boleh nggak, Gus? Apalagi Elsie-nya cantik. Boleh, siapa sih nggak boleh. Saya loh orangnya merdeka. Iki jenengannya membedakan malah menyesatkan. Nyatane tak sesatke wong-wong ya juga gelem. Iki lho wong-wong ning kene tak sesatno kabeh. Saya sesatkan yang tadinya tersesat. Saya sesatkan untuk jalan kebaikan. Untuk bersatu. Lah saya mau mempersatukan, kalian nggak suka, kenapa? Biasa aja kali. Ya. Habis ini nih ya teman-teman ya. Habis ini selesai, kita sambung lagi besok ya. Silakan komen, saya bacakan di sini. Yang mau komen, komen aja. Aku sesat kate lapo kue mat mugimat nah kuwi delok kuwi. Dia saya sesatin aja mau. Lutfi Yaya ternyata bukan orang NU, ya terserah kamu. Lah kalau emang bukan NU terus kamu mau ngapain? Cangkemmu Cok Arya, kamu itu seperti orang hebat, sudah jelas orang tarim imigran penjajah. Ya kalau dia orang penjajah ya suruh nangkep sama TNI dan Polri, gue goblok mana? Masalahnya kelompok-kelompoknya itu menuduh tetapi tidak bisa membuktikan, kan goblok. Lalu sejak kapan DNA edit menjadi al edit? Ini orang anjing-anjing dajal, ya orang mungkin nyebar fitnah, tuduhan-tuduhan yang gak jelas. Kamu itu kalau mau fitnah orang, kamu harus bisa membuktikan tuduhan-tuduhan itu, goblok. Itu loh. Gus, nasab ini ada bayaran nggak dari? Oh, rahasia nih masalah gue. Ada bayaran. Karena bayarannya orang gas. Pertama 10 miliar. Tapi cuma ngomong-ngomong ya tak buka. PKI bertopeng Gus, ya hati-hati makanya. Jos terus Gus, mantap, kabul, amin ya Allah. PKI bertopeng NU saiki, PKI bertopeng pribumi, PKI bertopeng NKRI kan, wah ngeri pokoknya. Proyek dia bisa proyek lah, tesisnya labal-labal, DNA-nya juga labal-labal. Kabeh labal-labal. Kita labal-labal, kita Wahabi. Ya. Kayak gitu mau diikutin. Wong tesis iku nek bener, wong ono kae lho. Umahe nek kok Robito Alawiyah lho. Tekani Robito enggak usah bikin gaduh. Iya ora? Nek wong waras lho kuwi. Nek wong ora gelem diapusi lho kuwi. Tapi nek awakmu mung melok-melok, gampang percaya, gampang ke doktrin, gampang terbawa oleh berita hoax, gas kono PO. Kono kelonono kono imat. Bikin gaduh aja. Ilingno le, engko ono iling, ono liang lahat bos, kabeh wong mati mas. Nah Arya aku tetap melu pribumi loh. Ya kono to melu pribumi. Dapuramu tok, mbokmu, pakmu, mbahmu kok sing wong pribumi tok. Kene ora pribumi. Lah dapuramu ki paling gampang diadu domba, anjing. Kamu itu suka diadu domba orangnya. Sosok pribumi. Sosok pribumi, giliran diajak diskusi kabur. Apa pentolan wong kaburan ngono kok mbok contoh. Ayo buron nih.
ekonomi. Diajak perang ora wani, ngisin di sini. Ayo bodoh sing nantang perang ya monyet-monyet sing ditantang. Ini sejarah-sejarah baru semua yang dibangun sama Mukimat. Mulai dari bisnis makam. Sejak kapan mlebu makam ziarah kubur iku bayar tiket? Iki ada gerombolan Wahabi ora ono. Ya kowe nek nuduh ono kuburan ono kotak amale dianggap bisnis, masjid musala ke kotak amale pirang-pirang kae. Berarti kan kiai-kiai padha bisnis. Bisnis rumah Tuhan. Cangkemmu nek ngomong. Gedia terus tok wae. Wong aja pekok-pekok wis tuwek-tuwek padha jembuten. Ora tau bermedsos, nembe anyaran medsos kono dolanan Facebook kono. Ora apik kok ngono le. Ya. Asa. Tak kasih polling. Mana nih kok nggak muncul? Tak kasih polling ya. Mana ya pollingnya? Nggak muncul. Oh ini dia udah nih. Ah udah. Tuh pollingnya tuh diisi. Mugio 88%, Mukimat 15%. Ayo diisi pollingnya bos. Bos. Coba kok berisik banget. Saya pengen tahu beneran banyak Mukimat apa enggak ini? Atau bisa-bisa robot. Komentar robot. Ayo pollingnya, ayo Mugio 86%, Mukimat 14%. Waduh ini berarti komentarnya komentar robot dong. Sialan ini. Ayo itu pollingnya diisi bos. Oh alah iya. Ini komentar robot berarti kebanyakan. Dia nggak ngerti nih kalau kita polling nih kan. Ayo diisi lagi yuk, pollingnya diisi bos. Wah, Mukimat 16%, Mugio 84% bos. Itu diisi itu ada polling ya. Oh, 16%, Mugio 84%. Terus pollingnya diisi bos, ayo. 1 menit lagi. Ayo untuk mendeteksi mana manusia, mana robot. Polling nggak penting, alah bilang aja. Mukimat udah mulai banyak yang tobat kan. Ah itu lihat tuh 84% loh Mugio. 16% Mukimat. Wih. Ayo isi tuh pollingnya tuh Mukimat. Mat, ayo diisi Mat. Mana ini? Masa iya? Oh naik ini 18% ini. 19% ini Mukimat. Wah keren juga nih. Oh, tapi jauh masa. Lawannya 81%. Ayo,
Mana ayo? Mana nih Mukimat? Rame. Di pollingnya itu polling. Rame. Tapi kok sedikit orangnya. Wih, 21% naik bos Mukimat bos. Ayo. Wih, udah 21% bos. Mukimat naik nih. Ayo, yang Mukio juga di polling. Yang lain mana ini? Mugio. Iya udah nyusul nih 21%. Ayo. Oh iya. Mukimat banyak yang sadar ternyata. Alhamdulillah ya Allah. Jadi yang nggak banyak komen ternyata dukung kita ya bos. Yang nggak banyak komen dari sekian banyak orang ternyata dukung kita ya. Kok yang berisik di komentar ini orang-orang sakit hati nih para mukimat-mukimat ini. Ternyata sedikit tapi berisik. Masya Allah. Oke, saya ingin memantapkan coba berapa persen yang mendukung Jatma Aswajanya Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Yahya ya. Ini Mukimat kalah. Untuk yang polling Mugio sama Mukimat. Saya akhiri dulu ya. Ini saya ganti polling lagi ya. Sebentar. Polling selesai 114 suara. Masuk. Kita mulai polling lagi. Anda dukung mana? Jatma Aswaja atau Jatman? Oke. Nah. Oke, tuh di polling tuh. Tuh. Jatma Aswaja atau Jatmannya Kalwani? Yo, coba kita polling. Widih. Pendukungnya Kiai Kalwani udah 10% bos. Lawannya. Wih, 11%. Wih, keren. Nanti lihat ya dari berapa suara ya. Wih, 16% bos. Pendukungnya Kiai Kalwani. Nah, mantap ini. 17%, 18% bos. Keren. Kiai Kalwani pendukungnya lumayan ini. Ayo. Wih, 17%. Waduh. Ya, lawannya 83% nih. Pendukungnya banyak di Jatma Aswaja. Coba bayangkan. Ini mana ini pendukungnya Jatman ini? Ayo coba kita polling deh, polling. Biar santai kan ya. Yang 80% itu robot Gus, sayangku. Wih, naik 22% guys. Yes, 22%. Dia ngejar nih pendukung Jatman. Turun lagi 21%. Lemes deh. Naik lagi 22%. Wah, ini asik juga ini kita polling ya. Kasian, naik 23%. Bos, pendukungnya Kiai Kalwani 23%, pendukungnya Habib Lutfi 77%. Aku Jatman. Kamu polling itu baru 24%. Kalau kamu Jatman, itu ada Jatman itu. Kamu kasih pollingnya ya. Gila, gue baru sadar yang nyerang gue yang berisik di komentar ternyata komentar-komentar robot yang nggak ngerti polling. Sialan bener. Jatma Aswaja, itu ada pollingnya, diisi aja ya. Nah nanti terakhir kita ada polling lagi ya, nanti diisi teman-teman ya. Apalagi tuh si Tuti Indonesia, si Lutfi bin Yahya kan sakti Gus. Coba si Lutfi suruh Astagfirullah. Ya Allah, itu ada polling itu. Mukimat bahasanya jorok banget. Hadir Mugio Jabar. Itu pollingnya diisi teman-teman. Pollingnya diisi. Anda Jatma Aswaja atau Jatmannya Kiai Kalwani? Ayo.
Ayo, Gus. Udah, Gus? Oke, udah ya. Itu ada polling itu, paling bawah itu, diklik itu ada polling itu. Ya Allah Gusti. Oke. Ya, sisanya nggak milih berarti. Ya, saya hitung 10 kali lagi. Pollingnya diisi. Anda lebih ke Jatma Aswaja atau Jatmanya Ki Kalwani, silakan pollingnya diisi. Saya hitung 10 kali selesai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasilnya Jatma Aswaja 76%. Jatmanya Kiai Kalwani cuma 24%. Nah, 25% ini berubah ya. Kita akhiri polling. Ini dari berapa orang yang memilih? Dari 107 suara. Jadi dari 107 suara, 25% Kiai Kalwani, 75% Abah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya. Ya, ketularan bohong si Arya. Sudahlah kau isi polling. Ini sekali lagi ya. Ini sekali lagi nih saya isi nih ya. Ya, ini saya tulis untuk polling yang ini sekarang. Nih ya. Nih, nah ini sedangnya Mukimat. Kamu isi Mukimat. Tuh pollingnya kamu isi. Paling bawah pollingnya diisi. Ini pasti Mukimat menang nih. Mudah-mudahan menang. Karena kan katanya banyak pasukannya yang benci habaib nih. Yuk terus. Yuk isi semua. Lihat kita dari berapa suara nanti. Yang tidak percaya Habib saat ini 24%. Yang percaya habaib 79%. Ayo. Ayo. Tapi kok suaranya rame? Kalian tuh fitnah-fitnah habaib, bully-bully habaib, usir-usir habib. Ternyata komentar-komentar di konten kreator, di YouTube, di siaran-siaran manapun, ternyata robot. Berisiknya minta ampun. Di polling ternyata hasilnya 25%. Yang tidak percaya sama habaib, 24%, 76%-nya percaya. Ya Allah, kasihan ya. Mukio keren dong. Ya, saya hitung 10 kali polling kita sudahi. Ya, silakan isi pollingnya, itu yang komentar paling bawah kamu klik, nanti ada polling di situ ya. Sekarang saya hitung 10 kali sudah, yang belum silakan kasih suara pollingnya ya. 1, 10 kali ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Hasilnya yang percaya habaib, yang masih cinta habaib 74%, yang tidak percaya atau yang kontra terhadap habaib 26% paling tinggi ya. Pollingnya saya akhiri. 3 kali polling kalah. Ini dari suara berapa banyak? Dari 106 suara. Dari yang memberikan 106 suara,
sisa dari 300-400 orang sisanya nggak memberi polling. Coba bayangkan. Heran saya. Komentar nggak sopan hapus mas, jangan mas, jangan. Saya mikir, ini bener ternyata robot ya. Yang rame di medsos yang membanjiri komentar-komentar hinaan, cacian ini ternyata robot ya. Iya guys. Gak paham-paham mengkotik DNA ayat kauniyah mondok di mana aja mubahalah opo meneh iki. Cuma 80 pengikutnya. 80 gimana mas? Iya ternyata ini komen-komen robot guys, nggak usah ditanggepin ya. Coba sekarang kita polling PWI.